Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga pada bulan ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan saum di bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang menunaikan ibadah bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berhasil dalam rangka melaksanakan saum di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada hamba-hambanya sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Siswa-siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan, dalam kegiatan Pondok Ramadan 1441 Hijriah yang diselenggarakan dalam suasana terjadinya wabah COVID-19, sehingga kita melaksanakan kegiatan Pondok Ramadannya di rumah masing-masing. Semoga meskipun ibadah dan juga kegiatan kita dilaksanakan di rumah masing-masing tidak mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan juga bagaimana kita sebagai anak dari setiap manusia itu dilahirkan pasti memiliki yang namanya orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariatnya dan menempatkan keberadaan dari orang tua itu termasuk suatu ibadah. Berbakti pada orang tua adalah termasuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika seseorang muslim kemudian tidak mau berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ke dalam dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sesudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana sesudah seorang muslim
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang mensekutukannya dengan sesuatu apapun, maka berbakti kepada orang tua yang diperintahkan sesudah itu. Sehingga begitu besarnya risalah Allah Subhanahu wa taala terhadap berbakti kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menempatkan orang-orang yang durhaka kepada orang tua, maka termasuk dosa yang paling besar. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian perlu untuk kita fahami dan juga kita mengerti, yang tergolong sikap durhaka terhadap orang tua itu apa saja. Dan ini merupakan sesuatu yang seharusnya kita pahami, ya. Jadi kita ketahui ada paling tidak ada 10 sikap yang menjadikan sikap kita termasuk sikap yang digolongkan sebagai sikap durhaka terhadap orang tua. Yang pertama adalah membuat orang tua kita sedih atau sakit hati. Kemudian yang kedua, berkata cis, atau perkataan yang lain yang pada intinya adalah mengecewakan dan menjadikan sikap orang tua kita kemudian tidak suka kepada kita. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi panggilan orang tua. Ketika kita dipanggil oleh orang tua, kemudian masih membantah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pelit kepada orang tua. Kalau anak yang ketika mereka misalnya sudah memasuki dewasa, kemudian dia punya kelebihan dan tidak mau memberikan kepada orang tuanya, bersikap pelit, maka itu juga termasuk sikap-sikap yang menjadikan sikap itu termasuk sikap orang yang durhaka terhadap orang tua. Kemudian yang kelima, bermuka masam. Hal ini kadang anak ketika tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang tua, kemudian dia menunjukkan sikap-sikap yang tidak suka, sikap-sikap yang kemudian tidak mau memperdulikan terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kecuali kalau memang apa yang diperintahkan orang tua itu bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh kemudian melaksanakan. Kemudian yang keenam adalah menyuruh orang tua, di mana yang seharusnya menyuruh itu adalah orang tua, tapi anak kemudian sering menyuruh kepada orang tua. Padahal apa yang kemudian mereka kerjakan itu seharusnya sebaliknya. Kemudian yang ketujuh adalah malu terhadap orang tua, malu terhadap ayah ibu ketika ayah ibunya itu dalam keadaan mungkin miskin, tidak punya, tidak berpendidikan, dan malu mengatakan kepada orang lain bahwa keadaan orang tuanya yang seperti itu, dan bahkan tidak mau mengakui keberadaan orang tuanya. Kemudian yang ke-9 adalah menelantarkan orang tua. Menelantarkan kepada orang tua, misalnya ketika seorang anak yang telah berhasil menoleh kedudukan, jabatan, kaya, dan lain sebagainya, kemudian orang tuanya kemudian dititipkan di panti-panti jompo karena merasa terganggu dengan adanya orang tuanya. Kemudian yang ke-10 adalah lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding dalam rangka untuk mengurus terhadap orang tuanya. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan terhadap orang tua. Rasulullah SAW berwasiat, sesungguhnya Allah itu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian.
Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang juga termasuk hadis yang sahih. Begitu pentingnya amal berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Pada suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla?" Nabi bersabda, "Salat tepat pada waktunya." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Apa yang lain ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Birrul walidain." Kemudian bertanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" "Jihad fi sabilillah." Demikian juga beliau katakan, andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya dan begitu mulianya orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua kita yang kemudian menjadikan keridhaan orang tua juga menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah bergantung kepada ridha dari orang tua. Murka Allah bergantung terhadap murka orang tua. Oleh karena itu, karena begitu besarnya berkaitan dengan akibat ketika seseorang tidak mau berbakti kepada orang tua, maka Allah SWT juga menjadikan orang-orang yang durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang paling besar dan memiliki akibat. Di antaranya adalah dibenci oleh Allah SWT. Jadi orang yang tidak mau berbakti kepada orang tua, maka termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, kehidupannya di dunia akan dipersulit oleh Allah SWT, bahkan bisa diadab oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, akan menghapuskan amal-amal yang kita kerjakan. Ketika amal-amal yang kita kerjakan kemudian melupakan dan menjadikan kita tidak mau berbakti kepada kedua orang. Bahkan di dalam suatu riwayat, di dalam riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan ada 3 golongan yang mana Allah SWT mengharamkan seseorang untuk masuk surga. Yang pertama adalah para pemabuk, kemudian yang kedua adalah para pendusta, dan yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Pendengar dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya untuk senantiasa agar amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak digolongkan sebagai orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Maka marilah kita jaga orang tua kita. Kita doakan orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah agar orang tua kita yang telah memberikan kasih sayang kepada kita, yang telah memberikan perhatian kepada kita,
yang telah mendidik kita, membiayai kita. Kita doakan agar mereka mendapat kasih sayang juga dari Allah SWT, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT bersama dengan orang tua kita, bersama keluarga kita. Dan yang juga bisa kita lakukan adalah senantiasa menjadikan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita kemudian kita turuti, termasuk di dalamnya adalah senantiasa belajar, senantiasa menuntut ilmu, dan tidak mengecewakan terhadap orang tua kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.